Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica S. Abbas dengan NIM A1C223088, kelas C semester 3, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia dapat diberi pengertian sebagai kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan geografi, di mana letak bumi yang terdiri atas berbagai pulau dan geostrategi yang terletak di antara posisi silang dunia sebagai wilayah hidup dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dalam wujudnya merupakan sebagai suatu gejala nasional yang bergerak dalam penyelenggaraan dan menjamin kelangsungan hidup dan eksistensi seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan dasar Persatuan Indonesia yang terkandung dalam ajaran Pancasila. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan-penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Aspek historis. Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Aspek geografis. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik, serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh. 3. Aspek geopolitik dan kepentingan nasional. Sebagai ilmu, geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi, bahwa politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dari aspek geografi dalam menentukan kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan. Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik Indonesia yang menekankan kesatuan integritas wilayah kepulauan. Ini menjadi dasar bagi kebijakan nasional, mencakup kemandirian, ketahanan, dan kerjasama regional serta global. Konsep ini juga mengedepankan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Wawasan Nusantara berfungsi untuk memperkuat identitas nasional dan menghadapi tantangan geopolitik di tingkat internasional. Adanya perwujudan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia memiliki 4 perwujudan utama di dalamnya. Berikut perwujudan dari wawasan Nusantara tersebut. Pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik. Contohnya adalah seluruh warga Indonesia saling bekerja sama dalam menjaga kestabilan dan memajukan perpolitikan negara. Salah satu caranya adalah dengan turut serta dalam kegiatan pemilihan umum. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi. Contohnya adalah membangun dan meningkatkan perekonomian nasional dengan memanfaatkan ciri khas dari masing-masing daerah. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya. Contohnya adalah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah agar tidak tergerus oleh pesatnya arus globalisasi.
Selain itu, melakukan upaya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan keamanan. Contohnya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk turut serta dalam melakukan upaya pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal demikian dijelaskan secara jelas di dalam undang-undang bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Asas-asas otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada beberapa asas otonomi daerah. Pertama, asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dua, asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati, wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.